Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengawas Yayasan Darul Quran Yulias, Bapak Kholili Abdullah SAG. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadir pada hari ini, yang saya hormati anak-anakku semua, baik dari, kita menyebutnya tetap TPA dulu ya, Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian juga anak-anak yang dari SD Aligar, khususnya untuk angkatan ketiga tahun 2026, anak-anak santri yang mukim di Tarbiyatul Muallimat Darul Quran Yulias, khusus untuk hal berkaitan dengan TPA, maka kita bismillah pada tahun ini mengubah format program bagi orang tua yang anak-anaknya masih tergabung dan pada saat ini usianya belum genap 6 tahun, masih memungkinkan bisa bergabung di kami. Format nanti ke depan akan mengubah yang semula kita hanya berbentuk Taman Pendidikan Al-Quran yang kita sebut dengan TPA, maka mulai tahun 2026-2027 sesuai dengan keinginan kemudian juga permintaan dan kebutuhan masyarakat, maka kami bismillah untuk mengubah format, walaupun kita mengambil yang paling sederhana dalam bentuk proses perizinan, yakni kita mengambil program PAUD untuk melegalisasi agar anak-anak yang berusia 4 sampai 5 tahun lebih kita bisa mendapatkan nomor induk siswa nasional, karena program pemerintah akan diluncurkan wajib belajar 13 tahun, 1 tahun minimal di pendidikan usia dini, yakni misalkan termasuk TK dan RA. Untuk itu maka harapan masyarakat insya Allah kita akan penuhi dengan memformalkan program kita menjadi pendidikan usia dini dengan program PAUD atau disebut kita. Nama yang kami luncurkan atau kami namakan nantinya adalah PAUD Islam Yulias. Karena apa? Kalau mengganti nama yang lain, khawatir nama itu tetap melekat. Karena Allah sudah menakdirkan penggagas yang bersifat material tidak lepas dari itu, maka kami namanya PAUD Islam Yulias. Alhamdulillah sampai saat ini berdasarkan nanti Bapak dan Ibu atau Ibu menyebutnya, kami membagi kelompoknya berdasarkan usia. Jadi ada usia atau kelompok A dan
ada kelompok B. Nah, tahun ini kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, masuk SD itu mulai terhitung lahirnya tanggal 1 Juli. Jadi yang lahir 2 Juli 2020 berarti belum genap 6 tahun, jadi usianya 6 tahun kurang 1 hari. Maka dia tidak bisa diterima di SD. Itu kejamnya sekarang sistem di Dapodik, tidak bisa di SD. Maka putra putrinya harus masuk tahun depan di usia 7 tahun kurang 1 hari. Nah, bagi orang tua saya berharap jangan memaksakan, walaupun nanti ibu dan bapak membuat surat keterangan dari psikolog atau ahli psikologi bahwa putra putri ibu sudah siap belajar, tapi tetap nanti ketika masuk ke SD tertentu itu akan bersaing dengan usia atau yang anaknya usianya lebih dari 6 tahun, kecuali akan memilih sekolah-sekolah yang tidak terlalu diperebutkan kuotanya, kemudian melengkapi dengan surat keterangan dari psikolog, itu akan bisa masuk walaupun mungkin kurang 1 hari. Tapi bagi yang masuk ke sekolah yang diperebutkan, maka tetap akan bersaing dengan yang usianya sudah lebih dari 6 tahun. Artinya kita mengeluarkan biaya untuk surat keterangan, tapi juga kita harus bersaing dengan usia. Untuk itu ada 2 kemungkinan. Kalau memang mau tetap masuk ke SD, pilihlah sekolah yang tidak terlalu diperebutkan kuota jumlah siswanya. Tuh. Yang kedua, masih tetap misalkan bergabung di kelompok B, di PAUD nanti boleh. Nah, bagi bapak dan ibu yang putra putrinya sudah masuk ke SD, tapi akan tetap melanjutkan di kami, di Darul Quran, maka kami akan programnya namanya nanti mungkin tidak TPA lagi, tapi kita TPQ. Karena kalau TPA A-nya kan dari Al-Quran itu dari A ya. Tapi dasar kata dasarnya adalah Quran. Maka kita akan menamakannya nanti programnya TPQ. Yaitu usianya dari usia 6 tahun sampai usia 13 tahun. Jadi SMP kelas 2, kelas 3 juga masih bisa belajar di TPQ. Nanti lebih khusus kalau TPQ, karena mereka sudah di SD, maka mungkin juga nanti ada kelas tahfidz, ada kelas terjemah, dan kelas-kelasnya nanti akan berbeda sesuai dengan program anak-anak yang diminatinya. Misalkan yang sudah di SD ikut di TPQ, maka masuk programnya karena dia sudah Quran, program tahsin misalkan. Aidah khusus tahsin. Saya mau masuk program tahfidz, berarti di TPQ-nya dia akan fokus pada tahfidz. Nah ini insya Allah ke depan. Sedangkan lengkapnya nanti kalau SD, alhamdulillah. Jadi terima kasih, selamat kepada para orang tua yang hari ini akan dilepas putra putrinya, dan sudah tentu ada yang melanjutkan ke SMP, ke Madrasah Sanawiyah, kemudian melanjutkan juga ke pondok pesantren. Di pesantren mungkin nanti programnya juga hampir sama. Ada yang mengikuti program atau dengan nama SMP, ada yang mengikuti program di Sanawiyahnya, tapi dia di pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti ada pembekalan, ada hal-hal yang berkaitan bagaimana kita harus bersikap memperlakukan putra-putri kita yang belajar di pesantren. Kemudian
tentu saja kita sudah sekian tahun, sudah ke 32 tahun ini kami dipercaya oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih. Plus minus artinya kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja kita atau kami tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu maka jika ada hal-hal yang sangat prinsip dari kekurangan kami tersebut, kiranya para orang tua, baik ayahnya maupun ibunya, memberikan masukan. Meskipun memang kalau disebut kritik, biasanya kritik itu tendensius, yang bersifat negatif kritik itu, tetapi kalau masukan atau mungkin nasihat kepada kami yang mengelola agar kami bisa terus meningkatkan kualitas proses dan sehingga bisa meningkatkan kualitas hasilnya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat bagi putra putri ibu semua. Tentu saja kita menghargai semua upaya, karena ibu dan bapak tidak sedikit mengeluarkan material harian yang harus dikeluarkan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah ibu dan bapak keluarkan untuk kepentingan pendidikan putra putri bersama kami di Yayasan Darul Quran Ilyas, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sedekah untuk kepentingan putra putri kita, sehingga harta, uang atau material yang ibu bapak keluarkan tidak menjadi sia-sia. Terakhir, kami berpesan bagi anak-anak yang akan melanjutkan ke sekolah dasar kemanapun, maka tentu saja harus terus dibekali, harus terus didorong motivasi. Jangan sampai karena sudah merasa mampu, anak-anak sudah bisa baca Quran, pas begitu pelajaran di SD, jangan sampai anak-anak kita drop karena tidak mau belajar. Itu yang biasanya, Bu, ya. Jadi nanti anak ibu jangan lengah, karena mungkin anak sudah bisa baca huruf Latin, sudah bisa baca Quran. Pas begitu pelajaran di SD, anak-anak kita merasa sudah bisa, akhirnya oleh kita tidak diperhatikan, tidak didorong. Itu bisa kalah bersaing dengan anak yang nol dari rumah, karena anak-anak kita merasa sudah bisa, akhirnya lengah, tidak mendapatkan perhatian baik dari guru di kelas maupun nanti dari orang tua. Jadi saya mintakan kepada Bapak dan Ibu tetap memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Kalau perlu Ibu sampaikan kepada guru di SD-nya agar memberikan porsi yang berbeda kepada anak-anak kita apabila dia sudah merasa atau merasa mampu dengan materi-materi yang akan dipelajari di SD. Kita berdoa mudah-mudahan perjalanan pendidikan anak-anak kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan ibunda tercinta Umi dan juga pembina yayasan, pengawas yayasan, ketua yayasan, dan juga tamu-tamu undangan, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bisa hadir di acara Tasyakur Akbar ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, saya atas nama pribadi juga dari sebagai wakil dari ketua yayasan mengucapkan selamat kepada seluruh adik-adik yang khatam Iqra, yang wisuda Iqra, khatam pembacaan Al-Quran, juga anak-anakku yang hafal 1 juz, 2 juz, dan bahkan untuk tahun ini ada yang sampai 7 juz. Dan juga kepada anak-anakku yang lulus dari SD Aligar angkatan ketiga, dan juga kepada santri-santri Tarbiyatul Mu'allimat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga prestasi-prestasi ini, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala ini tetap tercurah kepada kita selama kita ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada adik-adik khususnya yang sudah lulus dari Aligar, yang mau melanjutkan, ya terlebih lagi wabil khusus yang mau melanjutkan ke pondok pesantren, ya. Dan karena memang saya setiap hari berada mengasuh di pondok pesantren, saya memberikan satu tip, ya, supaya nanti di pondoknya itu betah. Ya. Ingatlah, belajar di pondok pesantren itu butuh mental. Maka siapkan mental yang baik. Mental, ya. Siapkan dirinya untuk berjauhan dengan kedua orang tuanya. Ya, berjauhan dengan kedua orang tuanya. Al-Imam Syafi'i memberikan tip. Tipnya ada 6. Ya. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Saumbika al-majmu illa bibayanin, katanya. Zakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsadi ustazin, wa tuli zamani. Untuk di pondok ini waktunya pertama adalah harus zakat. Harus pintar membagi waktu, ya. Pintar di dalam menjaga dirinya. Zakain wa hirsin. Yang keduanya adalah hirs. Hirs kemauan yang keras. Harus ada kemauan diri sendiri, bukan terpaksa daripada orang tua. Yang ketiga, wa irsadu ustazin, wa irsadi ustazin. Harus siap menerima nasihat daripada ustadznya, menerima
nasihat-nasihat dari ustadznya. Seterusnya adalah sabar. Watuli zaman, terus waktunya yang panjang. Minimal 6 tahun. Minimal 6 tahun. Lulus SD itu minimal 6 tahun. Untuk yang berada di pondok pesantren. Ya, 3 tahun setingkat SMP, 3 tahun setingkat SMA. Itu bagi para pemula. Dan nanti bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga bukan hanya untuk anaknya. Demikian juga bagi orang tua yang akan memondokkan di pondok pesantren, maka yang pertama ini ya, siapkan mentalnya. Apa mentalnya? Mentalnya itu jangan mentalnya itu siapkan dirinya untuk menjauh, ya, berjauhan dengan anaknya. Biarkan anak kita, ya, biarkan anak kita belajar menghadapi tantangan hidupnya sendiri. Karena suatu saat juga kita akan pergi meninggalkan mereka. Yang kedua adalah orang tua pun harus ridho dengan peraturan-peraturan pondok pesantrennya. Yang ketiga adalah berikan kepada mereka bekal-bekal dari harta yang halal. Dan yang terakhir adalah sabar. Apabila mereka mengeluh, dengarkan saja. Jika adik-adik kita, anak-anak kita mengeluh, didengarkan. Dan kita pastikan kepada mereka bahwa semua akan baik-baik saja. Mungkin itu beberapa tip ya untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang mau mondok, dan juga kepada orang tuanya yang memondokkan anaknya. Hadirin rahimakumullah, semua kita ini menyenangi hasil. Seperti hari ini, kita senang dengan hasil dari anak-anak kita. Hasil lulus ikronya, hasil lulus aligarnya. Tapi tidak semua orang suka dengan prosesnya. Maka nikmatilah proses-proses itu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah menapaki proses-proses itu dan sedang menikmati hasilnya. Dan terus kita akan berproses terus sampai kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua acara nanti bisa berjalan lancar sampai sore hari. Semuanya kita bersabar, ikuti acara ini apa yang telah ditetapkan oleh panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.